Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samaritanisme atau agama Samaria adalah agama nasional orang Samaria. Mereka berbahasa Ibrani dan berbahasa Arab. Sekilas, penampilan mereka mirip orang Islam. Lantas siapa yang disembah oleh orang Samaria? Mengapa mereka fasih berbahasa Arab? Dan mengapa muncul agama tersebut? Untuk lebih jelasnya, tonton terus channel ini, tekan tombol subscribe, klik lonceng, dan share. Terima kasih. Samaria adalah nama salah satu kelompok agama Abrahamik tertua yang terpisah dari Yudaisme arus utama. Komunitas ini adalah salah satu dari sedikit yang tersisa yang masih bertutur, membaca, dan menulis dengan bahasa Ibrani kuno dan bahasa Arab. Orang Samaria adalah orang-orang yang mematuhi Taurat Samaria. Taurat asli tidak berubah sebagai lawan dari Taurat yang digunakan oleh orang Yahudi Israel. Berikut ini fakta-fakta dari agama Samaria. Pertama, Kitab Suci. Torah Samaria atau Taurat Samaria adalah suatu naskah berisi kelima kitab pertama dalam Alkitab Ibrani, ditulis dengan alfabet Samaria dan dipandang sebagai kitab suci oleh orang Samaria. Selain Taurat Samaria, orang Samaria juga menghormati kitab Yosua versi mereka dan mengenali beberapa tokoh Alkitab. Samaritanisme menganggap sebagai penganut agama Nabi Musa dan tidak berubah sejak ribuan tahun silam. Orang Samaria percaya bahwa Yudaisme dan Taurat Yahudi telah dirusak oleh waktu dan tidak lagi menjalankan tugas yang diamanatkan Tuhan di Gunung Sinai. Orang Yahudi memandang Temple Mount sebagai lokasi paling suci dalam iman di kepercayaan mereka, sementara orang Samaria menganggap Gunung Gerizim sebagai situs paling suci. Temple Mount dikenal Muslim sebagai Haram As-Sharif atau tempat suci mulia, dan menurut tradisi Islam adalah tempat naiknya Nabi Muhammad ke langit ke-7 ketika Isra Mi'raj. Saat ini di gunung itu berdiri Masjid Al-Aqsa yang merupakan situs tersuci ketiga dalam agama Islam, dan terdapat kubah batu berlapis emas atau Dome of the Rock yang menjadi salah satu simbol Yerusalem yang paling dikenal. Kedua, keyakinan Samaritanisme. Samaritanisme percaya bahwa hanya ada satu Tuhan, yakni Yahweh, Tuhan yang sama yang diakui oleh para nabi Ibrani. Iman ada dalam kesatuan Sang Pencipta yang merupakan kesatuan mutlak. Iman dalam agama Samaria bersifat mutlak dan tidak dapat dipahami oleh manusia. Kitab suci Taurat merupakan satu-satunya kitab suci yang benar dalam agama Samaria yang diberikan Tuhan kepada Musa. Mereka berpendapat bahwa Taurat diciptakan sebelum penciptaan dunia seisinya, dan siapapun yang mempercayainya dijamin menjadi bagian dari dunia yang akan datang. Status Taurat dalam Samaria adalah sebagai satu-satunya kitab suci. Agama Samaria meyakini bahwa Musa adalah sebagai nabi terakhir. Keyakinannya pada kitab suci tersebut menyebabkan orang Samaria menolak Torah lisan, Talmud, dan semua nabi serta kitab suci, kecuali Yosua. Dalam komunitas Samaria, isi kitabnya sangat berbeda dengan kitab Yosua di Perjanjian Lama. Ketiga, tempat suci. Orang Samaria melakukan ibadah kepada Tuhan di Gunung Gerizim dengan mendirikan sebuah bait Allah. Tidak diketahui dengan pasti kapan bait Allah tersebut dibangun. Gunung Gerizim adalah nama sebuah gunung di Samaria yang disebut di dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Gunung Gerizim merupakan satu-satunya tempat suci bagi orang-orang Samaria.
gunung ini berada di kawasan tepi barat Palestina. Mereka tidak mengakui kesucian Yerusalem dan tidak mengakui Gunung Moria. Hal ini menjadi puncak pertentangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Samaria. Keempat, percaya akan datangnya hari kiamat. Dalam ajaran agama Samaria, kiamat disebut sebagai hari pembalasan. Pada akhir zaman akan muncul seorang tokoh yang disebut Taheb, yaitu Mesias Yahudi dari suku Yusuf, baik itu Efraim atau Manesa, yang akan menjadi nabi seperti Musa selama 40 tahun. Taheb akan membawa kembali semua orang Israel. Setelah itu semua mati akan dibangkitkan. Taheb kemudian akan menemukan kemah-kemah Musa di Gunung Gerizim dan akan dikuburkan di samping Yusuf saat sudah meninggal. Samaritanisme melestarikan naskah Proto-Ibrani, institusi imamat tinggi, dan praktik menyembelih dan memakan domba pada malam Paskah. Paskah adalah momen yang sangat penting dalam komunitas Samaria, di mana puncak perayaannya dilakukan dengan pengorbanan sampai dengan 40 domba. Kelima, nenek moyang agama Samaria. Setelah selama ratusan tahun didiskriminasi dan dipaksa berpindah agama, hanya ada sekitar 700 orang Samaria yang masih hidup hingga saat ini. Meskipun kaum Samaria sudah memisahkan diri dari agama Yahudi 2000 tahun lalu, tapi mereka masih sering disangka Yahudi karena masih berbicara bahasa Ibrani kuno dan beribadah di sinagog. Saat ini, pengikut agama Samaria tinggal di daerah Gunung Gerizim di tepi barat. Daerah tersebut adalah tempat paling suci bagi masyarakat Samaritan, di mana menurut kepercayaan mereka, di sanalah Nabi Ibrahim hampir mengorbankan Ishak. Kaum Samaria ini mengalami banyak kelahiran cacat karena ada tradisi yang mengharuskan orang Samaria hanya menikahi orang Samaria, yang sayangnya hanya berjumlah sedikit. Kaum Samaria tidak membuka diri bagi orang-orang lain yang ingin masuk agama mereka. Tapi saat ini, sebagian dari mereka mengatakan bila ingin tetap eksis, mereka harus terbuka kepada orang luar. Saat ini jumlah laki-laki lebih besar daripada perempuan. Mereka harus mencari calon istri dari luar komunitas. Sebagian Samaritan menggunakan internet untuk mencari istri dari negara-negara lain, bahkan dari tempat jauh seperti Ukraina dan Azerbaijan, di mana perempuan tersebut kemudian masuk ke dalam agama Samaritan dan menikah dengan orang laki-laki Samaritan. Dalam catatan sejarah, orang Samaria adalah entitas yang terpisah dari orang Yahudi dan kembali ke zaman Musa. Karena orang Samaria menolak dipanggil Yahudi, orang Yahudi pun menolak disamakan dengan orang Samaria. Namun Yahudi dan Samaria sebenarnya terhubung oleh masa lalu yang sama. Keduanya adalah orang-orang Israel kuno yang bermukim di tanah Kanaan. Dalam narasi kitab suci Yahudi, orang Israel terbagi menjadi 12 suku besar. 3 di antaranya diyakini oleh orang Samaria sebagai asal leluhur mereka dari suku Manase, Efraim, dan Lewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang belum mengenal tentang agama Druze? Druze adalah kelompok minoritas di Timur Tengah yang paling dekat Yahudi, juga paling taat pada pemerintahan Yahudi. Lantas, apakah itu agama Druze? Tonton terus channel ini, tekan tombol subscribe, klik like, dan share. Terima kasih. Agama Druze dulunya termasuk salah satu aliran dalam Syiah yang kemudian mendirikan agama sendiri, yaitu agama Druze.
Seperti sejumlah kelompok etnis lain di Timur Tengah seperti Kurdi, suku Druze tinggal di beberapa negara yang berbeda. Mereka dipisahkan oleh perbatasan setelah pecahnya Kekaisaran Ottoman pada awal 1920-an. Berikut adalah fakta tentang agama Druze. Pertama, asal mula agama Druze. Berangkat dari ajaran Syiah, agama Druze dibuat oleh seorang umat Ismailisme, yaitu sebuah aliran Syiah. Mereka mengumpulkan pemimpin-pemimpin dari seluruh dunia untuk membuat pergerakan persatuan pada awal abad ke-11 dengan memasukkan unsur-unsur Islam, Hindu, dan bahkan filsafat Yunani klasik. Pendiri agama Druze bernama Muhammad Ad-Darazi. Konsep Druze tentang keilahian dinyatakan oleh mereka untuk menjadi salah satu kesatuan yang ketat dan tanpa kompromi. Doktrin Druze yang utama yaitu menyatakan bahwa Tuhan itu lahir dan melahirkan. Kedua, kitab suci. Kitab suci umat Druze adalah kitab Al-Hikmah yang bersumber dari Al-Quran. Bahkan pengikut Druze sangat fasih berbicara dengan bahasa Arab. Kitab Al-Hikmah berisi surat-surat kebijaksanaan. Pengikut Druze juga mengimani Rosail Al-Hind, yaitu ayat-ayat India. Selain itu, mereka juga memiliki kitab-kitab kuno zaman Ismailiyah, yaitu zaman kejayaan Druze. Agama Druze juga mengakui Al-Quran, tetapi tidak mau mengajarkannya. Kata mereka, Quran itu rahasia Tuhan, tidak ada manusia yang bisa benar-benar memahaminya. Ketiga, tempat ibadah. Tempat ibadah umat Druze adalah kuil yang disebut halwat. Kuil Druze dibuat dengan desain yang mirip seperti gereja dengan lambang Druze di depannya. Mereka beranggapan bahwa cerai itu haram dan sunat atau khitan tidak perlu dilakukan. Meski agama Druze didirikan atas dasar persatuan berbagai umat agama, namun ada sebuah periode waktu di mana umat Druze mulai berhenti menerima perpindahan agama ke Druze. Hingga saat ini, seorang non-Druze tidak bisa berpindah agama ke Druze. Umat Druze harus lahir dari kedua orang tua yang juga Druze. Kuil Druze ini tersebar di beberapa negara seperti Yordania, Lebanon, Suriah, Israel, Amerika Serikat, dan Kanada. Keempat, Hari Raya. Hari Raya agama Druze tercatat hanya dua perayaan besar, yakni Idul Adha dan Ziarat Al-Nabi Syuaib. Hari Raya Ziarah ini dilaksanakan setiap 25 hingga 28 April setiap tahunnya sebagai penghormatan terhadap Nabi Syuaib alaihissalam. Kelima, Kota Suci. Druze memiliki beberapa tempat yang dianggap sebagai kota suci mereka. Beberapa di antaranya kuil Jeto di Hittin, Israel, dan makam Nabi Syuaib alaihissalam di Palestina. Mereka percaya Al-Hakim akan kembali ke dunia sebelum hari kiamat dan semua penganut agama Druze akan bangkit bersama Al-Hakim. Mereka percaya dengan adanya reinkarnasi, namun prosesnya hanya terjadi kepada jenis kelamin yang sama. Keenam, jarang menikah lintas agama. Dalam survei, kurang dari 1% komunitas Druze yang menikah beda agama. Mereka mengharamkan memiliki pasangan dari luar agama mereka. Hal ini karena sejak didirikan pada abad ke-11, tradisi Druze secara resmi ditutup untuk orang luar.
Bagi komunitas Druze, kurangnya perkawinan antar agama ini merupakan cerminan dari sejarah komunitas. Sejak larangan itu, populasi Druze terus ada hanya berdasarkan kelanjutan dari generasi sebelumnya. Anehnya, ketika ditanya identitas Druze itu apakah didapat karena agama, budaya, atau leluhur, sebagian besar mengatakan karena leluhur atau budaya. Ketujuh, Druze sangat menekankan filsafat dan kemurnian spiritual. Agama Druze percaya dengan adanya Tuhan, tetapi tidak ada hari suci yang ditetapkan. Liturgi reguler adalah kewajiban untuk ziarah karena Druze dimaksudkan untuk terhubung dengan Tuhan setiap saat. Tradisi Druze juga menghormati beberapa nabi, termasuk Yitro dari Midian, ayah mertua Musa, Yesus, Yohanes Pembaptis, dan Nabi Muhammad. Beberapa filosof dan orang-orang berpengaruh lainnya juga sangat dihormati oleh Druze, termasuk Socrates, Plato, Aristoteles, dan Alexander Agung. 8. Aktif dalam kehidupan publik dan tunduk pada wajib militer di Israel. Faktanya, selama lebih dari 4 dekade, militer Israel memiliki unit infanteri Druze utama yang disebut Herv atau Batalion Pedang. Ini berbeda dengan orang Arab Israel yang dibebaskan dari dinas militer. Di Israel, Druze adalah komunitas erat yang aktif dalam kehidupan publik. Sebagian besar mereka tinggal di wilayah utara Galilea, Karmel, dan dataran tinggi Golan. Wallahu a'lam bishawab.